Malaysia terancam dicoret dari kualifikasi Piala Asia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia ditolak bandingnya oleh FIFA terkait skandal naturalisasi. Dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2027 jadi ancaman hukuman terberat timnas Malaysia. Harimau Malaya sedang jalani ronde ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Malaysia berada di grup F dengan hasil sempurna memetik 12 poin dari 4 kemenangan. Timnas Brasil tanpa Neymar, Carlo Ancelotti umumkan daftar skuad terbaru. Ancelotti mengatakan dia belum berbicara dengan Neymar tentang kemungkinan dipanggilnya kembali ke timnas Brasil setelah mengumumkan skuadnya untuk pertandingan internasional di bulan November. Vinicius Junior dimasukkan ke dalam skuad Ancelotti. Ada juga 7 pemain domestik dalam skuad, termasuk Danilo dari Flamengo dan juga Vitor Hugo dari Palmeiras. Sementara itu, kapten PSG yakni Marquinhos kembali ke skuad setelah pulih dari cedera, tetapi Alisson dan Rafinha keduanya masih akan absen. Vinicius Junior ngambek Alonso kena tegur Ancelotti. Vinicius Junior marah-marah kepada pelatih Madrid yakni Xabi Alonso usai ditarik keluar dalam laga El Clasico. Winger asal Brasil itu kena tegur oleh Ancelotti. Pria yang kini membesut timnas Brasil itu tak ragu menegur Vinicius yang notabene pemain dari timnas Samba. Kami berbicara dengan Vinicius tentang reaksinya. Saya mengatakan kepadanya apa yang saya pikirkan, bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, dia memahami kesalahannya dan saya pikir dia telah meminta maaf, ujar dari Ancelotti. Ratusan wasit di Turki kena skandal judi, omongan dari Mourinho kini terbukti. Federasi Sepak Bola Turki memberikan skor kepada 149 wasit karena kedapatan punya akun judi sepak bola. Dilansir dari The Express, terbongkarnya skandal ratusan wasit Turki yang berjudi nampaknya membenarkan perkataan dari Jose Mourinho. Mourinho yang pernah melatih Fenerbahce kerap kali mengeluhkan keputusan-keputusan dari wasit. Kacaukan jadwal Piala Carabao Cup, EFL salahkan format baru dari turnamen UEFA. EFL mengatakan format kompetisi Eropa dan jumlah malam pertandingan eksklusif di kompetisi Eropa dilaksanakan tanpa konsultasi dengan liga domestik. Itu berarti bentrokan jadwal dengan Piala Carabao Cup tidak dapat dihindari. Liga menyadari tantangan yang ditimbulkan jadwal, khususnya bagi Arsenal dan juga Crystal Palace, serta rasa frustasi dan juga kekhawatiran yang pasti akan dirasakan oleh para pemain dan juga para manajer. Bayern Munchen sebut Barcelona akhirnya lunasi utang transfer Lewandowski. CEO Bayern Munchen yakni Jan-Christian Dreesen mengungkapkan bahwa Barcelona akhirnya telah melunasi utang mereka dalam transfer bomber senior Polandia yakni Robert Lewandowski di tahun 2022. Setelah bertahun-tahun, Christian Dreesen kemudian mengumumkan dalam rapat umum tahunan 2025 bahwa Barcelona telah melunasi tunggakan transfer dari Lewandowski. Pecah rekor Max Doman jadi pemain termuda Liga Champions. Bintang Arsenal yakni Max Doman baru saja mengukir secara luar biasa di Liga Champions. Dia resmi menjadi pemain termuda yang tampil di kompetisi elit Eropa tersebut. Doman mencatatkan penampilan di usia 15 tahun 308 hari. Dia masuk ke lapangan dan langsung menunjukkan talenta yang istimewa. Catatan ini memecahkan rekor sebelumnya yang bertahan sejak tahun 2020. Tekan spektakel dan catatkan clean sheet lagi. Arsenal kembali menunjukkan dominasi mereka di Liga Champions usai berhasil mengalahkan Slavia Praha dengan skor akhir 3-0. Mikel Merino menjadi bintang kemenangan Arsenal dengan memborong 2 golnya sebelum ditutup oleh Bukayo Saka. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan dari Mikel Arteta naik ke urutan kedua klasemen sementara. Tottenham Hotspur spektakel di kandang sendiri. Tottenham melanjutkan performa impresif mereka di Liga Champions usai melibas Copenhagen dengan skor telak 4-0. 4 gol kemenangan Spurs atas Copenhagen masing-masing dicetakkan oleh Brennan Johnson, Wilson Odobert, Mickey van de Ven, dan juga Joao Palhinha. Kemenangan besar ini membuat The Lilywhits naik ke posisi aman di zona otomatis lolos ke babak 16 besar. Julian Alvarez bawa Las Crocodilos raih poin penuh. Atletico Madrid sukses mengamankan 3 poin krusial di ajang Liga Champions setelah berhasil mengalahkan Union San Giles dengan skor meyakinkan 3-1. 3 gol kemenangan Atletico Madrid dicetakkan oleh Julian Alvarez, Conor Gallagher, dan juga Marcos Llorente. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid kini menduduki peringkat 14 klasemen sementara fase Liga.
Gol McAllister rusak momen kepulangan Trent Alexander-Arnold. Liverpool sukses meraih kemenangan krusial atas Real Madrid dengan skor tipis 1-0 dalam laga fase Liga Champions. Alexis McAllister menjadi pahlawan kemenangan lewat gol semata wayangnya, sementara Thibaut Courtois tampil gemilang meski gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat 6 klasemen sementara fase Liga dengan koleksi 9 poin, sama dengan milik Madrid yang menduduki urutan yang kelima. Conor Bradley kantongi Vinicius Junior. Kekalahan Madrid di markas Liverpool tak lepas dari redupnya lini serang mereka. Salah satunya Vinicius Junior yang berhasil dikantongi oleh Conor Bradley. Salah satu sebab mandeknya serangan Madrid tak lain karena Vinicius Junior yang tak berkutik. Winger kiri berusia 25 tahun itu tak mampu menebus Bradley yang tampil solid, tenang dan fokus di sisi kanan pertahanan milik Liverpool. Vinicius hanya mencatatkan 1 dribble sukses, itu pun cuma dari 3 upaya yang ia coba lakukan sepanjang laga. Justru yang bisa diingat adalah momen frustasi darinya saat laga baru berjalan 23 menit kala menjatuhkan Bradley yang berhasil melewatinya hingga ia dihukum kartu kuning. Luis Diaz 2 gol untuk Munchen lalu di kartu merah. Nama Luis Diaz langsung jadi sorotan di laga Bayern Munchen kontra PSG. Mantan bintang Liverpool itu sempat jadi pahlawan lewat 2 gol cepatnya sebelum berubah menjadi sorotan negatif karena kartu merah setelah tackle keras yang membuat Achraf Hakimi kesakitan. Meski kalah, jumlah pemain Munchen tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Ten Hag menjadi salah satu kandidat manajer baru dari Wolverhampton. Wolverhampton punya beberapa kandidat manajer pengganti dari Vitor Pereira, dan salah satunya adalah Erik ten Hag. Pengalaman Ten Hag selama menangani MU bisa jadi nilai plus untuk Wolverhampton. Namun, manajemen klub harus menghitung potensi konflik Ten Hag dengan para pemain. Selain nama Erik ten Hag, ada juga nama Michael Carrick dan juga Rob Edwards yang menjadi calon manajer baru dari Wolverhampton. Florian Wirtz sebenarnya ingin ke Real Madrid bukan ke Liverpool. CEO Bayer Leverkusen yakni Fernando Caro mengungkapkan fakta menarik soal kepindahan Florian Wirtz ke Liverpool. Ia menyebut bahwa sang pemain sejatinya akan memilih Real Madrid jika klub raksasa Spanyol itu benar-benar mengajukan tawaran resmi. Caro menambahkan bahwa kepindahan Wirtz ke Liverpool tidak akan terjadi andai Real Madrid datang dengan tawaran yang konkret. Menurutnya, peran dari Xabi Alonso menjadi faktor kunci dalam kemungkinan tersebut. Gelandang 21 tahun itu akan mencoba membuktikan kemampuannya di hadapan publik Anfield setelah start yang kurang meyakinkan di Liga Inggris. MU coba datangkan mantan bintang muda milik Barcelona. Jelang dibukanya bursa transfer Januari yang kurang 2 bulan lagi, United sudah kembali dikaitkan dengan sejumlah nama, dan salah satu target yang serius adalah penyerang muda Brasil Vitor Roque yang tampil menjanjikan sejak terlahir kembali di kampung halamannya. Meski gagal bersinar di Barcelona dengan hanya 2 gol dari 16 laga, performanya berubah drastis di Brasil. Dalam tahun pertamanya bersama Palmeiras, pemain berusia 20 tahun itu telah berhasil mencetakkan 17 gol dan juga 5 assist. Jika benar-benar ingin mendatangkan Roque, maka United kemungkinan baru bisa merealisasikannya di musim panas nanti karena sang striker ingin bertahan di Brasil hingga bulan Juni mendatang. Arne Slot mau datangkan bintang Brighton 2 triliun rupiah. Liverpool tengah dikabarkan siap mengelontorkan dana luar biasa untuk bisa mendatangkan bintang Brighton yakni Yankuba Minte yang dikadang-kadang bisa menjadi penerus dari Mo Salah. Media Afrika menyebut bahwa Minte menjadi target Arne Slot dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Dan itu hanya 2 tahun setelah Brighton mendatangkannya seharga 30 juta euro. Kabar tersebut semakin ramai setelah mantan pelatih timnas Gambia yakni Tom Sandveld mengaku juga mendengar kabar tersebut. Minte sendiri memang mencetakkan 11 gol dan juga 5 assist saat dipinjamkan ke Feyenoord di musim 2023-2024 di bawah asuhan dari Arne Slot. Chelsea siapkan dana 2 triliun rupiah untuk peyong winger milik Milan. Chelsea disebut siap membuat langkah besar di bursa transfer dengan mengejar bintang Milan yakni Rafael Leao dalam upaya mengamankan sosok ideal untuk posisi sayap kiri yang masih belum stabil di skuad Enzo Maresca. Klub London tersebut dikabarkan siap mengeluarkan dana mencapai 120 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk bisa menguji komitmen Milan mempertahankan sang wingernya tersebut. Diketahui sang winger masih memiliki klausul rilis yang besar dalam kontraknya hingga tahun 2028.
Vinicius Junior menuju pintu keluar, Erling Haaland siap jadi bintang baru Real Madrid. Situasi di Real Madrid semakin memanas ketika sebuah artikel di Athletic diterbitkan bersama dengan permintaan maaf publik dari Vinicius. Artikel tersebut mengkritik kepemimpinan dan juga disiplin Xabi Alonso yang membuat marah hierarki dari Madrid. Dengan kepercayaan antara Vinicius dan juga manajemen yang kini dikatakan tidak dapat diperbaiki, Madrid serius mempertimbangkan tawaran untuk pemain depannya tersebut. Di tengah ketidakpastian masa depannya, muncul kabar bahwa Erling Haaland, striker milik City, kini tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid. Haaland dianggap sebagai pengganti potensial bagi Vinicius Junior jika ia akan dijual.